ini di area ini plant 00 ini kan di under front view seperti ini, dia fokus ke sini, nggak ada gridnya. Cuman di sini dia sendirian, di objeknya yang lain terhide karena ditekan shift tadi. Kalau misalkan kita cuman klik kanan tapi objeknya klik kanan doang, kemudian on apa hide tadi ya, hide only selected tanpa ditekan shift, itu nanti dianya itu ke muncul ini doang, tapi yang lain itu enggak terhide cuman masih kelihatan objeknya, jadi kayak sama-sama gitu, sehingga apa ya kurang lah. Ini coba saya buat di sini aja nggak apa-apa. Ini kalau Pelcat sebenarnya sama ya, caranya juga banyak. Dari sini juga ada, cuman pengalaman saya membuat Pelcat di sini itu kayak foto. Ada Pelcat reinforcement, ada pad footing ya, Pelcat reinforcement, terus apa lagi ya? Itu paling ya. Di sini mas download semua ya? Atau bawa? Enggak, itu bawaan semua. Bawaan semua ya. Itu bawaan semua. Bukan. Nah, udah. Ya. Tapi pengalaman saya kalau menggunakan yang disediakan di sini itu tulangannya agak terbatas ya. Saya juga bisa, cuman kayak kurang ini ya, kurang ini lah, kalau saya kurang detail lah. Terus cocoknya juga ini untuk struktur precast juga sih, kayak Pelcat precast yang sudah paten. Kok saya memang sukanya kombinasi ya, menggunakan rebar set. Nah, kalau di Tekwa 2021 ini dia di rebar. Nah, di rebar ini ada yang ini rebar group dan ini rebar group, ini rebar set. Nah, kita gunakan crossing. Di crossing ini nanti akan melakukan tulangan ya. Nah, sini saya akan buat yang bagian bawahnya dulu. Ini ada warna kuning indikator tulangannya, peletakannya bentuknya seperti ini. Nah, yang atas saya matikan, saya tekan control ya, kemudian saya tekan scroll. Nah, ini tulangannya udah muncul yang bagian sini, dan sini saya edit dulu. Tulangan yang saya pakai adalah SJ422 yang bagian bawah, saya ganti namanya D22. Bending radiusnya saya pakai 20 aja. Ini udah jadi, bisa lihat layernya. Nah, kalau layer bisa kita atur sekarang, atau nanti atur di terakhir kalau tulangannya udah jadi baru kita lakukan penempatan. Karena berarti kita harus tahu dulu ini tulangan bagian bawah ini layernya berada paling luar atau berada di posisi layer keberapa ya. Jadi ini lebih baik nanti aja untuk layer. Kalau penulangannya udah jadi semua baru kita atur layer. Terus ini ada ini ya, spacing zone. Nah, di sini ada target, ada exact, saya jelaskan dulu apa itu. Yang pertama length, panjang relatif 100%, jadi dia akan menyesuaikan dengan bentuk Pelcatnya.
Dan dia menyesuaikan dengan concrete covernya juga. Jadi di sini karena menggunakan concrete cover for rebar set ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan rebar set, jadi dia tulangannya itu menyesuaikan dengan concrete covernya. Kemudian relatif 100% ini nanti juga menyesuaikan sama ukuran journey paketnya. Kalau kita gunakan absolute, ya nanti dia akan absolute kita modify, gak ada yang berubah secara model. Kalau misalnya kita nggak atur, ini kan kita aturnya kan berdasarkan ukuran ini ya. Nah tapi nanti kalau kita pindahkan di paket lain, otomatis dia nggak akan menyesuaikan karena dia akan terus 4.800 panjang. Tapi kalau kita gunakan relatif 100%, nanti misalkan kita mau pindahkan ke paket lain, dia akan menyesuaikan. Kalau misalkan di paket yang lebih besar hari ini, dia akan besar, tulangannya akan lebih banyak. Tapi kalau dia lebih kecil, tulangannya akan kecil, menyesuaikan dengan bentuk dari paketnya. Jadi saran saya gunakan relatif. Number of space ini jumlah dari jarak sengkangnya. Ini kalau misalkan kita gunakan paket, ini tidak akan berpengaruh. Karena yang akan berpengaruh adalah yang exact. Kalau kita gunakan exact, kita modify, nah dia akan berkurang. Sesuai dengan angkanya 10. Pastinya dari sudut gitu ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dengan jarak 200. Nah, karena ini exact, kalau kita gunakan ini target, nah dia akan menyesuaikan dengan dan jarak dan spasinya tidak malah diabaikan. Jadi ini diabaikan karena jaraknya menyesuaikan dengan karena tulang sengkangnya itu berdasarkan jumlah bukan jarak. Jadi lebih baik kalau saran saya sih yang disesuaikan adalah jaraknya. Untuk jumlahnya itu menyesuaikan. Jangan jaraknya 200. Ada jumlahnya dia menyesuaikan. Kita nggak pusing-pusing menentukan jumlahnya kan. Ini sudah jadi yang bagian bawah. Kita bagian bawah lagi tapi yang memotong. Caranya sama, warnanya saya bedakan aja biar enak dilihat. Ulangannya sama. Nah ini sama, nah nanti layer nanti bisa kita atur ya. Nanti saya jelaskan layer kenapa kok di terakhir aja. Kenapa kutnya di sini kita harus tentukan mungkin biasanya yang layer paling luar itu yang paling itu tulangan bawah memendek ya. Itu biasanya tulangan paling luar itu tulangan bawah yang memendek bukan yang memanjang. Contohnya warna hijau ini dia paling bawah dan dia yang memendek ya. Kalau yang warna kuning kan dia memanjang. Ini sudah otomatis sudah satu sih, tapi nanti kita tentukan lagi karena kita belum. Terus kita buat lagi yang tulangan atas ini kita matikan depan kontrol. Yang tulangan memanjang kita ganti warnanya warna 2, so unscroll. Ukurannya tulangannya sama berdua. Terus yang bawah juga sama, yang atas juga sama, yang arah memendek. Warnanya diganti 4 ya. Nah, pokoknya ukurannya sama 200 semua. Tinggal kita atur ya. Nanti ada tulangan laser ya. Tulangan laser biasanya ada yang paling luar lah. Kalau misalkan tulangan laser paling luar berarti dia layer paling nomor 1 ya. Karena dia yang paling luar. Tapi kalau jadi nanti saya tambahin tulangan laser dia tulangan paling dalam. Nah di sini yang tulangan ini layer 1, ini layer 2. Ya udah benar. Terus ini yang memendek warna biru, ini dia tulangan paling atas keluar jadi dia 3. Nah ini belum naik ya, belum keluar karena yang warna merah belum kita atur. Kalau warna merah kita atur 4 nanti otomatis dia akan ke dalam warna merahnya, birunya keluar. Nah ini seperti ini ya, birunya keluar jadi yang memendek pokoknya di luar, tapi yang paling luar itu yang paling bawah. Nah bisa dilihat ya di sini dia memendek. Terus ada tulangan laser. Laser itu sama pakai crossing, cuman dia ke arah seperti ini. Nah dia mengelilingi ini ya, jadi pakai 16 saja.
Sebetulnya belum serius. Dia mana yang serius? Dia kira kan bersatu semua. Oke. Jadi yang mengendi yang mana? Ini tulang layar 1, 2, 3. Jadi layar itu banyak ya, sampai layar nggak terbatas nih kayaknya. Tergantung tulangannya numpuknya ada berapa ya. Nah, jadi ini yang biasanya yang paling luar itu, ini saya tentukan yang paling luar itu tulangan yang bagian bawah yang memendek. Ya, yang memendek itu yang warna hijau ini. Ya. Ini kan warna hijau itu, ada warna hijau, warna hijau. Yang bawah itu kan memendek. Itu layar 1. Nah, ini saya ketik aja 1, modify. Nah, terus yang warna kuning itu layar 2 ya, karena dia di atasnya layar 1. Kita ketik aja, kalau kita pilih 1 dia otomatis nabrak. Nah, dia kan nabrak kalau 1, jadi 2 biar dia nggak nabrak. Nah, dia di atasnya. Terus untuk yang atas, bagian atas sampai yang luar itu yang memendek, warna biru. Yang tulangan memendek kan warna biru nih ya. Nah, kalau yang merah kan memanjang. Nah, tulangan memendek warna biru ini kan dia yang paling luar, dia 3. Nah, bentar, ini warna merahnya belum saya atur. Nah, yang warna merah ini kan dia tulangan 4 karena dia kan di bawahnya biru kan, bawahnya biru 4. Nah, otomatis dia bentuknya seperti itu. Nah, ini kan, jadi ini 1, ini 2, yang biru 3, 4. Jadi semakin semakin gede angkanya, dia tuh semakin ke dalam gitu. Jadi semakin kecil angkanya, dia tuh semakin keluar. Kompleks tuh. Jadi numpuk sih. Jadi berurutan sih, layar 1, 2, 3, 4. Jadi kalau secara urut ini urutan pertama yang warna hijau, urutan kedua warna kuning, urutan ketiga warna biru. Nah, makanya biru, ketika biru ketemu hijau ini, dia birunya nggak keluar, birunya ke dalam. Nah, karena apa? Karena hijau ini kan dia layar 1 ya. Hijau ini layar 1. Jadi dia paling luar gitu. Sedangkan biru ini kan layar 3 ya. Layar 3 dia ya kalau dalam, karena dia ketemu 1 sama 3, yang keluar ya 1-nya, 3-nya ke dalam. Terus ketemu warna kuning juga sama, dia nggak keluar, dia ke dalam karena kan kuning kan 2, sedangkan biru baru 3, gitu kan. Jadi ganjil ya, ganjil sama ganjil. Maksudnya urutan layarnya sih, maksudnya kalau yang 2 kan urutannya lebih keluar dibandingkan warna biru kan. Urutannya kan kalau semakin dia kecil dia semakin keluar. Kalau semakin dia angkanya semakin gede, dia akan semakin ke dalam. Nah, kalau kuning nomor 2, biru nomor 3, 2 ketemu 3, ya 2-nya yang di luar, 3-nya yang di dalam. Nah, 3 ketemu 4 warna merah nih, ya birunya yang di luar, 4-nya yang di dalam, 3-nya yang di luar, 4-nya yang di dalam. 4 ketemu 2, kan? 4 ketemu 2 kan ya pastinya yang di luar yang 2. 4 di dalam, 4 yang di dalam. Nah, nanti ada 5. Ini saya tambahkan tulangan crossing ya. Ini saya masukkan 5 ya. Bisa pakai 16. Nah, khusus yang ini saya atur tulangannya. Nah, kalau yang ini khusus saya gunakan eksak 2 ya. 1 aja. Nah, kalau kayak gini baru 1. Nah, ini tulangannya otomatis sudah dibuat langsung ke dalam gini ya. Ini kalau saya masukin layar, ini memang rencana saya buatkan paling dalam ya, jadi dia layar 5. Kalau saya masukkan layar 1, dia nabrak sama layar 1. Oke, nabrak sama layar 1 kan. Layar 2 juga tabrak juga. Nah, saya buat layar 5. Nah, dia otomatis paling dalam. Jadi dia kan bisa lihat di sini kan, dengan warna biru, warna hijau, warna merah, dia ngalah, dia paling dalam maksudnya, dia mengalah. Jadi kalau kita mau kasih di luar ya, tadi itu berarti di luar lagi isi nomor ya.
Iya, kalau misalkan mau diatur lagi, misalkan ini yang warna lasernya mau paling luar, nah nanti diatur lagi. Jadi ini ganti warna satu nih, misalkan ini lasernya warna 14 warna ungu ya. Nah warna ungu ini saya ganti satu nih. Nah nanti yang nomor 1 ganti nomor 2, nomor 2 ganti nomor 3 gitu, jadi berubah lagi. Biar gak nabrak. Gitu. Makanya kenapa tadi saya jelaskan lebih baik tulangannya itu digambar dulu aja, baru nanti layarnya itu di akhir aja kita tentukan. Saya nggak tahu prinsipnya, kalau satu dia semakin kecil dia di luar ya, dia di luar. Kan urutan lah saja, dari luar ke dalam gitu lah. Gitu. Atau boleh juga dibuat dulu layar number apa, kita harus ingat, maksudnya ini kita buat tulangan yang ini nih, tulangan layar berapa sih? Kadang-kadang kan kita kan tulangan ribet ya. Padahal kalau udah jadi baru kelihatan, oh ternyata ini layar 1, layar 2 kayak gitu Bang. Atau buat laser dulu juga bisa, nggak masalah. Jadi tulangan bisa dibuat dari mana aja, mau yang atas, yang bawah, atau apa sih. Yang penting nanti itu kita tahu urutan layarnya aja. Nah ini sudah kita buat nih ya. Makanya kan pertama tulangannya berhentinya kayak gini. Ini kan ke awam ya. Ini harus kita buat namanya splitter atau potongan. Kita klik tulangan splitter, tulangan lasernya. Dan di sini ada, atau di sini. Nah ini ada namanya splitter. Atau di sini nih, di bar set ini ada pilihannya. Ada banyak, ada splitter, and tail dan sebagainya. Dan bisa kita gunakan di sini, ya sama aja sih. Ini pilih splitter, kemudian kita potong, misalkan di sini. Di mana aja, misalkan di sini. Nah kita potong, nanti akan muncul sanduan lewatan seperti ini. Bisa dilihat. Nah terus di sini kita potong lagi. Di sini, di tengah sini. Ambil aja midpoint. Kalau nggak, sebenarnya kalau membuat pemodelan itu enaknya pakai ortogonal ya, karena dia akan lebih jelas. Splitter mana? Enggak ada. Nah ini midpoint. Nah di sini. Nah di sini tadinya yang potong di sini, jadinya dia manjang putar gitu. Kalau kan dia motongnya di sini tadi. Nah ini lebih detail karena apa? Karena tulangan tadi kan kalau misalkan kita belum potong, ya pasti tulangannya panjang tuh, lebih dari 12 meter. Sedangkan ini kan tulangannya dia ada di, kita bisa baca di sini nih, ada jumlah ini ya, bisa kelihatan nggak 8980. Nah ini dia tuh panjang totalnya, panjang total, panjang jadi kita bisa lihat di sini 23636 ya, ini 3771, C 2636, di sini 2636 ya. Nah ini kan kalau di total dia sepanjang 80 ya. Atau kalau mau dibuktikan di sini, kita klik setup objecting komponennya. Jadi kalau sudah dalam bentuk kita ini masih seperti komponen ya. Ini bukan komponen, ini bar set. Oh, ini kita gantinya satu-satu, nggak bisa langsung kayak board file tadi. Nah ini kan tulangannya ini kan ini bisa diekspor ya mas. Ini nggak bisa diekspor, ini karena bukan komponen. Dia di bar set. Kalau yang diekspor yang board file tadi, yang tulangan dari komponen tadi baru bisa diekspor. Nanti dia akan, kalau diekspor dia berubah jadi ribbon group. Jadi setahu saya jadi komponen kalau diekspor jadi ribbon group kalau dibuat komponen itu bisa. Nah, tapi kalau ribbon set dibuat komponen itu setahu saya nggak bisa deh. Setahu saya, tapi coba nanti biasanya itu ribbon group.
Karena kalau lebar set ini dia memang dia kayak gini nih. Nah ini kan kalau saya cek di sini kan single lebar. Nah sini tuh panjangnya 8980 ya. Seperti perhitungan ini 8980. Jadi dia bentuknya seperti ini U. Ini juga sama yang di sini. Dia panjangnya 8980 bentuknya U. Nah jadi kayak gini tulangan ini masih bisa dipasang karena kan kurang dari 12 meter. Kalau tadi kan tulangannya panjang sekali tuh ada, kalau nggak salah tadi panjangnya itu 30 meter. Nah sekitar ini 35 meter lebih panjangnya, sorry. Yang ini. Tadi tuh apa ya? Oh 16 meter. Sekitar 16, dia 80. 17, pokoknya di atas 12 meter lah, sehingga harus ada foto itu. Nah, kalau ini kan panjang, untuk panjang tulangan bawahnya masih berapa ya? 5 meter, ini masih 5 meter, masih aman. Kalau ini nggak perlu potongan kalau di bawah. Ini juga nggak perlu potongannya 6 meter. Untuk memilih tulangan satu-satu ini, pilih yang ini, single rebar set ya, select single rebar ya. Ini kita bisa pilih tulangan satu-satu. Nah terus sebelum ini, di sini itu ada tulangan yang mungkin bisa kita tarik ya. Jadi kita harus hidupkan di rebarnya itu ada visibility. Nah leg face-nya kita hidupkan. Nah, sehingga di sini bisa kita tarik gitu. Nah, kita bisa tarik, kita bisa mundurkan ya gitu. Nah, ini yang bagian warna hijau semuanya ini saya tarik ya. Oleh dia nabrak. Sama yang warna biru. Saya sebentar. Ini. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nabrak gini, itu harus kita turunin ya. Sebenarnya kalau nggak mau diturunin juga nggak apa-apa sih. Karena ini, tapi kalau mau detail ya harus kita turunin. Terus kita naikin, misalkan ini saya naikin, harus satu-satu memang. Ini warna merah. Nah ini bisa kita naikin, misalkan 50. Enggak nanti. Nah, 150 ini juga sama 150 ya. Yang penting yang bawah ini mau dinaikin. Kalau yang atas sih nggak masalah, nggak ada yang nabrak soalnya. Kalau ini mah nabrak kecil nggak masalah. Nah yang warna ini tadi, warna biru ini sama warna merah, nah, ini dinaikin 50 atau diketik juga bisa 50. Ini warna biru ini saya naikin terus 50 tip, enter 6 location terus 50. Kayak gini udah clear, selesai. Itu targetnya. Terus kalau target biasanya dia ada cair rival. Sedap. Apa namanya? Jailbird. Nah ini, pilih objeknya, select shotnya, unscroll. Kasihnya di sini polygon,
tapi memaksa saya cari yang lain. Saya coba Moket putih. Wow. Mencoba yang tidak jaya. Jadi nanti tinggal save template ya mas. Ya nanti tinggal di save template-nya. Masa save template-nya kan? Karena kalau nggak di save, mau buat harus buat baru lagi. Kepamaan harus masuk ulang lagi. Iya benar. Harus masukin lagi. Jadi kita buat template-nya dulu. Banyak. Ini pet. Ini pet footing chart bar. Misalnya kalau kolom itu ada tulangan penumpunya ya, kayak apa namanya? Kayak cakar ayamnya lah. Cakar ayam. Nah ini gak ada tulangannya, cuma bisa betul dulu. Nah ini pakai tulangan. Mesin 410 nggak pakai. Nah gini dia bentuknya. Saya pakai atau 13 ya. Oke 13. Tinggal nanti ukurannya disesuaikan. Ini kan 2 kali bentuknya nanti ini ada pilihannya 2 kali. Soalnya ini sudah guna yang ini untuk bebas apa? Yang ini gunanya memang ada enggak? Ini pengaruhnya ada misalnya. Tergantung gaji sih. File cap ya di yang besar juga biasa. Biasanya di file cap ada penumbuhnya. Di file cap kayak di plat itu loh. Bahkan juga ada biar di pad juga kan? Biar nggak ini biar nggak lentur aja. Coba kalau tulangannya kelihatannya udah kuat biasanya tergantung ini sih, luasnya sih. Kalau dia filenya terlalu luas, dia perlu harus gampang. Harus, dia mesti suka sih. Dia harus yang nggak lentur ke bawah ya. Iya. Tergantung juga kalau di Indonesia, dia kalau di lapangan itu memang ya kurang ajar sih. Pelaksananya dia ngasihnya bukan. Tapi kalau rata-rata kalau swab ya pasti cakar ayam. Tapi kalau di pelket rata-rata dia bukan cakar ayam. Kalau di luar negeri cakar ayam, dia diikat gitu loh, dia bentuk silang. Tulangannya bentuk silang, ditaruh di tengah biasanya, terus diikat sama kolom nggak salah. Nah itu biar nggak ini aja, biar nggak keras. Tapi saya pelket masih, iya dia bentuknya silang gitu mas, masih kayak silang, dipasang di pelket, terus dimasukin di pelket silang. Kebayang nggak? Kayak ini sih, kayak kolom atau sirwal kan dia kan harus ada penahannya kan, bentuknya silang kan. Nah kayak gitu aja ya. Cuman dia di pelket silang.
dia dari bawah ke atas silangnya, bukan ini, tapi dari bawah ke atas. Jadi dia nyilangnya terus pasangnya itu bisa di kolom apa di mana nyambungnya biar kuat gitu. Terus sebenarnya harusnya pakai ini, dia harusnya pakai cair bar, harusnya, soalnya ini dikasihnya 1.500. Ini juga sama 1.500. 10 kapan? 200. 1.600. 1.000. Ini juga sama sih. Yang 1.800. Murah 800. Tak. 생각이 안 나. Xong lịch 3 200 kayak gini. Nanti ini kalau terlalu panjang tambahin 70 harus 100 itu. Terus 20. Nah ini misalkan ya, ada dashboard nih. Terus saya retro view. Nah dia akan kembali ke semula. Nah ini tinggal saya copy aja ya file capnya. Jadi nah ini saya harus matikan semua. Saya hidupkan tulangannya aja, saya lebih persen. Saya blok. Sorry jangan sampai kepilih tulangan selain file cap ya. Ini sudah file capnya doang. Dan saya hidupkan lagi, select all, klik kanan, copy special to another object, pilih file capnya. Nah baru bisa copy ke file cap yang lain. Sini sini kita lihat ya, di sini nah misalkan kita copy ke yang kecil, dia akan menyesuaikan. Nah dia akan menyesuaikan, jadi kita nggak perlu bingung lagi ya mengatur-ngatur lagi, karena tadi kan sudah relatif ya. Cuma nanti kalau misalkan ada terkhusus kan, kalau misalkan ada spesifik, ada detailing khusus, baru nanti kita detailing lagi. Ini tadi sudah dibuat. Besok kita lanjut ke kolom slack sama balok. Besok sih tinggal fokus ke penulangan ya, karena tadi kita sudah organizing. Cuman besok ya tapi penulangan terus ke organizer, penulangan, homework ya. Nah ini udah semua, bisa lihat di sini penulangannya. Nah, sudah ya, penulangannya sudah kita buat. Jadi kita besok hari Jumat ya, iya hari cirinya Jumat besok. Jadi mas, ternyata saya jadi ada kesalahan. Jadi ya nanti kemungkinan hari Jumat ya, jadwal untuk sementara ini hari Jumat. Nanti kalau misalkan Mas Reki juga ada halangan ya kabarin aja. Siap. Nanti berkawan lagi kan? Ya. Nah seperti ini ruangannya. Nah ini kalau saya visual situ. Nah kayak gini jadi ya, agak berat gitu. Ada yang bolong-bolong gitu. Muncul sebenarnya dia, cuman
apa ya, harus di ini muncul sih kan. Nah, ada orang muncul, ada orang hilang kayak gitu loh. Nah, coba ini saya select aja, mau dikeluarin. Visual select deh. Muncul. Nah ini juga visual select juga correct juga. Nah, tapi tulangannya muncul ya kalau saya masukin ke dalam. Nah, ada tulangannya. Tulangannya muncul. Nah, oke. Itu dulu ya maksudnya. Oke mas, coba aja gini mas. Nah, nanti pertanyaannya, kalau ada pertanyaan, nanti di pertemuan selanjutnya aja ya. Bahas. Pada lalu tiang apa? Tiang pergenes tadi. Kalau ada view-nya mas yang lengkap, mungkin itu saja bayi ya. Oke, siap. Oke, saya siap baju. Kalau bayi yang bersiap tadi sudah mantap ya. Oke, siap. Oke, kita aja ya, mas. Siap-siap ya. Makasih Mas Eki. Ini sudah lumayan nih, belajar sapa di sana. Yang sebelumnya mau kebelasan ini ya. Udah jam 12 aja. Oke, saya akhiri. Nggak sampai malam, saat istirahat. Malam Mas. Kasih. Bisa kita gunakan rebar yang ada di sini. Nah, ini rebarnya ada rebar set. Ini namanya rebar set. Kemudian ini ada rebar curve. Dan ini ada poplar dan ampur. Nah, bisa juga menggunakan pilihan yang ada di aplikasi yang komponen. Jadi misalkan kita ketik kolom, nah dia akan muncul penulangan kolom. Di sini ada kolom reinforcement. Ini reinforcement crank connection. Kemudian ada automatic reinforcement layout dan lain sebagainya ya. Ada run column. Define sudah kita buat run column. Bisa juga menggunakan rectangular column reinforcement ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan yang namanya column reinforcement. Nah, untuk column reinforcement ini kita bisa langsung klik kiri 2 kali untuk melihat pengaturan ya. Nah, untuk pengaturannya di sini jadi ada tulangan pojok atau di sini main bar ya namanya. Jadi dia ada tulangan utama, tapi dia di sisi paling pojok. Nah, ini bisa kita tentukan untuk tulangannya. Misalkan saya menggunakan SD400 25 ya. Dengan bending radiusnya 13. Namaannya saya gunakan D13 ya. Setelah itu untuk ini concrete covernya 40. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah memasukkan concrete cover di partnya ya. Tapi karena itu khusus untuk rebar set. Tapi karena kita menggunakan column reinforcement dari komponen, jadi kita harus memasukkan kebutuhan selimut betonnya laki ya. Di sini dan ini symmetrical, jadi sisi-sisinya sama, ukurannya jadi kita centang. Lalu yang sebelah sini ini bagian tulangan bagian tengahnya ya. Jadi ada 4 sisi ini, kita bisa pilih salah satu jika simetri. Tapi kalau misalkan berbeda nanti bisa kita pilih yang pilihan lain dari yang ini. Jadi saya pilih yang karena saya simetris, jadi kiri kanannya atas bawahnya ini sama. Jadi saya pilih yang paling atas pilihannya ini. Kemudian saya masukkan ukurannya 22 juga sama. SD 422 dibanding radiusnya 13. Namanya D22 ya. Ini D22 ya tadi ya. Main barsnya D22. Terus nah, ini jumlahnya. Jadi jumlahnya ada 3. Misalkan di sini saya mau nambahin 4 ya. Jadi setiap sisi ada 4. Jadi tulang pangannya nanti bisa dijumlah. Nah, kemudian di bar N-nya, nah ini nanti bar N-nya saya buat untuk yang tulangan rantai pertama ya, karena kebutuhannya untuk tulangan
Ini nanti untuk yang masuk di paket. Nah, nanti yang atas ruangan lantai 2 dan lantai 3-nya tidak perlu, dan lantai 4-nya ya. Terus, jadi saya kosongkan dulu ya. Nanti saya atur di yang paling bawah, lantai pertama. Kemudian sirupnya saya gunakan SP 413. Saya kasih nama D13. Ini saya kasih keterangan juga. Ini perlu bayar. Oh ya, ini perlu. Jadi tepukannya 135. Angelnya 13. Kemudian lengthnya minimal 60 mili. Terus ini faktornya misalkan 1/4 ya, 0,25. Ini 0,25. Atau 1 aja, faktornya 1 ya. 0,25 dari ini atau enggak ini aja 1000 ya. Biasanya di kolom itu kalau berdasarkan ketentuan atau SFI itu minimal 1000 ya, minimal. Tapi ada perhitungan yang lagi sih. Ini saya kasih gimana ya, 1000 tapi mas 1000 ya, ya maksudnya itu apa itu 1000 atau 1000 ketinggiannya 1000 1 meter. Jadi 1 meter. Jadi ini bagian ini tumpuan lapangan pun apa? Oh, 1/4 sama 24. Ya, biasanya kalau di balokan 1/4 tumpuan. Tapi kalau di kolom itu bisa 1/4, bisa minimalnya 1000 apa? Ada paling amannya 1000 sih. Cuman kalau nggak mau pakai 1000 bisa pakai perhitungan yang ada di SMI, cuman ini saya pakai 1000 yang amannya. Jadi kalau misalkan lebih nggak masalah, kurang paling boros aja. Nah, ini saya pakai, ini bebas ya, 40 aja, biar nggak pas sama garis sininya. Jadi saya masukin 40 seperti selimut betonnya. Nah, ini untuk spasinya, untuk yang atas sama yang bottom sama 100 aja ya. Yang ini 200. Nah, ini saya save di C1. Kalau sudah saya klik di sini. Saya oke dulu. Nah, saya klik di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Ini saya buat ortogonal dulu aja ya, biar memudahkan dalam editing. Nah, ini teman-teman udah muncul jadi. Kemudian saya buat yang lantai 2. Lantai 3 sama lantai 4. Begitu pun seterusnya nanti langsung dibuat aja ya. Jadi memang harus pilih per lantai nantinya. Ini muncul warna kuning, ini cuma muncul backcasting, coba warna backcasting ya. Kalian sudah saya jelaskan backcasting belum ya? Udah ya? Sudah ya. Nah, ini contohnya tulangannya step lantai ya, kan sama. Cuman yang bagian bawah saya edit lagi, saya klik kiri 2 kali supaya saya atur di set bar bar N-nya. Nah, ini saya tambahkan ukurannya sekitar 700 ya. Saya modify jadi dia ada masuk gitu ya. Sorry, 900 modify. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi tulangannya masuk ya. Nah, itu deh. Begitupun yang bagian sini ya. Juga 900. Saya klik lagi, tulangannya belum berubah. Modify. Modify. Udah kelihatan ya mas? Belum. Belum ya? Nah, ini ya. Saya modify. Oh, ini sidebar 900. Modify. Nah, kemudian yang sampingnya saya gunakan 400 saja. Ya, ini juga sama 400. Jadi kita bisa lihat di sini belakang. Nah, seperti ini bentuknya. Bisa kelihatan ya tekukannya. Nah, kayak gini untuk yang paling bawah. Untuk yang kolom kurang lebih seperti ini. Misalkan di sini saya menambahkan tulangan tengahnya ya.
tulangan tengahnya itu bisa menggunakan rebar yang ada di sini, menggunakan rebar group atau menggunakan stirrup yang ada di sini. Nah, di sini ada yang namanya play stirrup plug-in, ada yang namanya stirrup, macam-macam stirrup di sini. Nah, misalkan di sini saya mengambil ini di bawahnya mas, atau di download juga. Ini di download, jadi di download Tekla Warehouse ada. Nah, misalnya free, apa? Ini free ya, free kayaknya kalau yang ini. Ntar coba dicek lagi kalau yang ini. Atau bisa menggunakan rebar group. Nah, ini contohnya saya menggunakan rebar group dulu ya. Nah, misalkan saya gunakan rebar group. Nah, saya tentukan kolomnya dulu ya. Kolom yang ini misalkan. Lalu saya buat polanya. Jadi polanya itu seperti ini misalkan ya. Kotak yang ada di sini. Unscroll. Lalu saya letakkan posisinya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sama aja. Nah, ini udah ada bentuknya ya, tinggal saya kasih tepukan aja. Ini saya pakai SD413 D13. Ini size-nya bedding radiusnya 13. Nah, ini kupnya saya pakai 135 derajat, cuman saya custom dulu. Nah, saya mau atur radius sama lengthnya. Ini juga sama custom 135 1360. Kita modify. Nah, ini udah jadi ya. Ini saya tanpa atas dulu, saya buat tanpa atas. Agak rame ya. Sudah bingung. Saya ini dulu. Saya hide only dulu. Saya klik tulangan sama kolomnya. Klik kanan, so only selected, sambil ditekan shift, tahan shiftnya, lalu pilih tekan klik so only selected. Nah, kemudian saya pilih kolomnya, klik kolomnya, lalu saya atur di sini tampaknya. Nah, dia kelihatan enak. Terus di sini saya atur verticalnya, saya pilih main 22. Nah, jadi seperti ini. Terlalu besar ya. Main 13. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tinggal kita atur aja di sini 0. Main 13 berarti. Jadi ini start sama end ya. Ini start, ini end. Nah, kurang ya. 22 berarti. 22. Nah, misalkan seperti ini. Atau 25, ini tulangannya 25 kayaknya. Ini tulangan 25. Nah, 25. Jadi ngikutin diameter tulangan utamanya. Terus supaya melingkar. Terus itu kan tadi on plan. Nah, kalau from plan itu nanti terkait posisi atas bawahnya ya. Misalkan ini kan 25. Kalau saya ketik 0, nanti dia akan naik sejajar dengan kolomnya. Nah, sejajar dengan garis paling luar di kolom. Saya pilih 40 atau 25. 25 aja tapi ya. Nah, seperti ini udah jadi. Kemudian spasinya kita atur di sini. Ini ada pilihannya. Spasinya mau kita buat sama spacing value atau mau kita buat beda. Misalkan ada tumpuan lapangan seperti itu, kita gunakan yang by target spacing value. By extra spacing. Nah, di sini baru diatur jumlah sama jaraknya. Nah, berhubung di sini nggak bisa otomatis, jadi kita harus atur jumlahnya sendiri. Kita ikutin di sini ya, kira-kira jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 13 tumpuan dan 7 lapangan. Jadi saya masukkan di sini 13 kali 100 dan 7 kali 200, 13 kali 100. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau misalkan ada yang keluar, ini nanti bisa hapus. Karena memang tutorial di lapangan tidak serta-merta harus sama ya.
sesuaikan juga di sini ada kelas atau tidak. Tapi kalau mau dilanjutkan juga nggak masalah, karena nanti kan ada tulangan benak juga ya. Jadi pasti ada tulangan lagi. Enggak ada tulangan di bawahnya, tulangan lantai bawahnya. Tulang bawahnya nanti kita sambung. Nah, seperti ini. Terus ini bisa kita buat ke arah satunya. Kita bisa buat kayak tadi, kita ulang caranya, atau kita bisa putar. Klik kanan, copy special, rotate. Kita putar di, ini harus ambil garis tengahnya. Jadi saya ambil line. Saya ambil line sini. Nah, ini udah muncul garis. Nah, ini udah muncul. Saya klik ulangannya, klik kanan, copy special, rotate. Saya klik di sini. Ini saya angle-nya 90. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Kalau misalkan dia masih nabrak, ya misalkan di sini kan nabrak ya karena sejajar, kita bisa turunkan menjadi 50. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini misalkan. Ini contohnya jika menggunakan namanya tadi rebar group. Jadi rebar group ini memang cocok untuk tulangan-tulangan tambahan ya. Kalau menurut saya, kalau saya seringnya untuk tulangan-tulangan tambahan seperti ini. Sedangkan tulangan yang banyak utamanya ini saya gunakan di barset atau yang disediakan di aplikasi komponen. Nah, saya kembalikan lagi ke view 3D tadi, fullnya, tinggal klik kanan di draw view. Terus tulangan yang tadi saya mau copy ke tulangan yang lain. Klik kanan, saya pilih tulangan yang mau saya copy, yang warna hijau ini. Klik kanan, copy special to object, dan saya klik kolomnya. Saya copy ke sini, kemudian ke sini, dan ke tempat yang lainnya juga ya. Dia akan otomatis pas. Nah, seperti ini. Ya, ini tulangannya kan yang bawah ini ya. Nah, untuk tulangan yang ini untuk dibuat kakinya tadi, tinggal ambil copy yang ini aja. Kita klik kiri 2 kali. Nah, ini kan bisa kita save C1 bottom, misalnya C1 kaki. Save as. Nah, di sini bisa kita klik tulangan yang ini sekali aja, baru kita modify. Nah, nanti dia akan ini. Jadi nanti bisa kita buat dulu, kita apply. Jadi kita apply itu untuk kita ambil, dan kita buat di kolom yang lain. Nah, di kolom yang tadi, nah, saya klik di sini. Nah, di sini sudah langsung terambil ya. Untuk yang ada kakinya, kita klik di semua kolom. Nah, ini harus klik dan sampai terklik di kolom yang salah. Atau kita bisa pilih ini namanya CIP kolom, ada CIP kolom ini. Nanti coba bisa, jurusnya bisa ya, biar cepet. Nggak bisa ya satu-satu kan. Soalnya ada yang bisa ya, kayak round column itu di drag itu, di klik drag itu dia langsung muncul. Ini harus diklik satu-satu. Ini nggak apa-apa. Nggak difilter mas? Udah difilter sih, bukan masalah nggak kepilihnya. Kepilih cuman nggak muncul. Jadi dia harus klik satu-satu sih. Yang bagian dalam juga. Kalau pusing nanti ambil di denah lantai 1 aja ya. Nah, di denah di sini. Ambil di sini ya. Kita buat di sini.
Nah ini kolomnya yang lantai 1 udah, ya, udah semua. Ini ada apa ini? Nah, ini udah semua. Tinggal nanti yang ada tulangan bentuknya seperti ini nanti bisa di copy. Nah, cara yang lainnya adalah menggunakan stirrup. Ya, nah, ini di sini misalkan bentuknya yang ini ya. Ini bisa kita buat juga menggunakan ribbon group. Ini contohnya kita bisa gunakan ortogonal aja ya. Karena untuk modeling itu emang enaknya pakai ortogonal. Kalau pakai perspektif agak susah. Nah, saya pilih yang bentuknya seperti ini. Ini pertama adalah saya klik tulangannya dulu yang mau diputer itu yang mana. Nah, ini agak bentuknya agak simetris nanti ya. Saya pakai yang ini ya. Yang ini aja deh, sama deh. Nah, misalkan ya. Ini saya klik lagi, saya pilih yang sama aja ya, yang ini sama yang ini, kemudian 4 tulangan. Nah, kemudian pilih stirrupnya ini, jadi saya buat sepanjang ini, tekan scroll. Nah, di sini langsung jadi ya, kita bisa lihat sudah langsung jadi ini. Jaraknya juga langsung jadi, cuman saya cek dulu takutnya ukurannya nggak sama. Nah, reinforcementnya belum saya ganti, diameternya saya pakai 13, M-nya di 13, terus ininya udah jadi, cuman saya atur lagi ya 135, pilih yang paling bawah 135, lalu bisa 13 karena nah seperti ini. Terus kita buat satu lagi yang ini. Jadi ini stirrup 4 bar. Jadi kita pilih tulangannya dulu yang mau kita kelilingi, yang ini sampai 4. Kemudian pilih stirrupnya. Nah, ini sudah dijelaskan di bagian bawah ini ya. Kemudian pilih stirrupnya. Terus apa? Ini tekan scroll. Nah, ini udah jadi. Nah, tinggal nanti mau enaknya bangun apa dan mana. Terus selanjutnya adalah untuk yang terkait tulangan ini. Sekarang sih kamu pakai di sini kan dia tulangannya kan berhenti per lantai. Nah, sesuai dengan peraturan di SNI atau standar detail. Sesuai dengan peraturan di SNI atau standar detail itu seharusnya ada overstack ya, overstack atau tulangan atau sambutan intinya di bagian biasanya kalau di kolom itu biasanya agak setengah ya, di bagian lapangan atau juga bisa digantung kuan ya, tergantung standar detailnya juga sih. Nah, kita bisa gunakan yang namanya kolom reinforcement crank connection. Nah, ini saya pilih ini, lalu saya pilih tulangan yang bawah. Jadi di sini ada penjelasannya, pick the block reinforcement, kemudian pick top reinforcement. Nah, langsung di sini sudah muncul ya. Dan ini ketutupan. Itu bisa dihilangkan nggak, Mas? Oh, bisa di-hide ya, bisa di-hide. Ini sebenarnya sudah saya hide deh, di displaynya sudah saya hide untuk untuk surface-nya. Cuman untuk surface-nya ya, pistingnya. Cuman ketika saya ada perubahan di sini dia muncul, tapi itu nah, di sini sudah muncul bentuknya ya. Ini di sini itu ya, di download ya, Mas. Di download gitu ya. Atau ya ini di download gratis ya. Free ya. Kalau yang ini, sebentar, saya cek. Kayaknya berbayar. Nanti saya kirim aja deh. Kalau misalkan berbayar, perlu kayak itu. Di saya kirimkan.
Ini tulangan apa ya? Something is yang satu. Oh ini berbahaya. Saya lupa lagi yang ini ya kayak. Ini yang mana ya sebentar. Oh, kayaknya sih yang ini sih. Dia masuk bagian ini kayak. Nanti ini saya set. Termasuk ada baloknya juga. Nah ini bisa kita atur juga ya. Ada nih ngaturnya di mana? Oh ini di sini. Nah ada simbol warna biru ini adalah simbol bambon ya. Dan ini muncul karena tadi saya buat crank ya. Saya klik nah. Di sini kita bisa atur, misalkan di sini saya atur menjadi 1000. Ini nanti dia naik jadi 1000. Kita bisa lihat perubahannya nanti di sini. Aduh, nah, dia naik, ini naik ya. Yes. Kelihatan gak gede. Nah, ini kan tadi turun. Bisa ganti 1000. Bagian sini aja biar kelihatan. Nah, modify. Nah, ini. Modify. Nah, ini. Nah, dia naik, agak naik di sini ya. Atau misalkan top 1500. Modify. Atau sering muncul-muncul lah, agak naik ke tengah. Ya, nah ini bisa kita atur juga ini ya. Sambungan lewatan ya. Dan yang ini crank type tipenya ya, bisa kita buat seperti ini. Nah ini kita gunakan di setiap pantai ya. Caranya tinggal diklik saja. Klik ulangannya ini, terus ke sini. Lalu yang ini ke sini. Pokoknya dari bawah ke atas ya. Lo bisa lihat. Tarik draw view aja nah. Sini sudah ada ya ulangannya. Nah di sini ada. Di sini tulangannya tidak berhenti ke lantai ya. Biasanya ada tulangan overstack atau sambungan lewatan di sini ya. Itu pun juga nanti yang di sini. Sini. Saya pilih lagi sini. Terus ini. Ya. Ini sini. Itu ya. Set redraw view untuk menghilangkan ini. Apa namanya? Mickey sticknya. Nah, itu kalau mau hilangin tuh kalau Mickey sticknya jelas. Ini di link hapus total gitu. Ya dia pun susah. Hai tanpa diatur kak. Kalau hapus gimana? Mau lebih hapus. Kalau nih hapus itu contohnya, ini saya hidupkan dulu ya. Saya klik kiri 2 kali, display. Nah di sini ada surface treatment. Saya modify, saya centang. Dan saya modify, OK. Nah sini muncul semua ya terkait backlisting ya. Nah kalau untuk mau dihapus tinggal kita matikan aja nih select all ya. Di bagian selection, nah pilih yang surface saja. Nah baru ini juga dimatiin juga ya komponen ya. Jadi pilih yang surface, nah, di blok aja ini udah. Bentar, ini saya hidupkan komponen. Nah ini udah kepilih apa namanya? Jadi pilihannya backlistingnya aja. Misalkan ini saya delete ya. Saya delete. Kosong, ke delete kan? Ini ya. Yang misalkan saya lagi. Misalkan saya klik yang ini ya. Follow. Ini saya mati. Saya cuma hidupkan sama komponen. Karena dia merupakan surface dan dia juga masih komponen. Saya delete. Nah kayak gitu. Tinggal di dan yang plat juga. Nah, ini yang plat hilang. Nah itu hilang ya. Nah ini masih ada.
Nah ini loh, ini warnanya bisa gini. Ini mau sekali guys, itu ya, siap. Saya kembalikan lagi ke semula, saya hide surface-nya, modify, apply OK. Nah selanjutnya adalah untuk tulangan balok ya. Jadi nanti untuk kolom bisa dicoba untuk bagian lainnya ya. Dan saya selesaikan yang bagian sini dulu aja deh. Sini. Yang sini biar nanti gak usah semua mas. Saya tahu gak usah buat semua kolomnya mas. Iya udah cukup lah ya. Kan sama juga ya. Oke ya. Bagian itu aja mas. Oke siap. Nah biar cepet juga ya. Biar materinya salah juga. Nanti biar di akhir saya jelaskan yang TSD juga ya. Sebagai dasarnya aja. Nanti kalau misalkan mau belajar TSD saya jelasin awalnya. Nah kemudian saya buat balok nih Pak. Itu balok itu juga banyak syaratnya ya. Yang pertama kita bisa menggunakan rebar set atau rebar group. Jadi saya contohkan dua, nanti rebar set sama aplikasi komponen. Kalau rebar group seperti yang saya sampaikan tadi, rebar group mungkin hanya lebih ke tulangan tambahan aja ya, karena dia cukup manual. Jadi saya sarankan sih pakai rebar set atau rebar komponen. Nah untuk pakai rebar set itu kita bisa buat tulangan memanjangnya menggunakan longitudinal. Sebentar saya cek crank di sini dulu, crank. Nah, untuk balok gini ya. Kita buat longitudinalnya di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini ada indikatornya warna kuning. Kita buat dua atas sama bawah ya. Kita pilih yang atas, lalu tekan Ctrl sama yang bawah. Kemudian untuk bentuk tulangannya kita atur di setting. Kita pilih SD 400 tulangannya 25. Jadi banding base-nya 13. Lalu ini namanya D25. D22 deh. Kita pakai D22 aja. Ini 13 terus ini dulu nanti kita atur spacing zone itu untuk tumpuan lapangan ya. Kita tekan scroll kemudian ya. Ini baru satu ya, sorry. Nah ini tulangannya baru ada dua ya. Nah untuk mengaturnya tadi ada di sini spacing zone ini kita atur di target aja ya. Jadi di spacing zone ini ada length, number of space sama spacing. Length ini adalah panjangnya ya. Kalau kita pilih relatif, kemudian di sini kita atur persenan. Kalau kita pilih absolute, di sini yang diatur adalah absolute panjang. Nah, saran saya sih pakai relatif ya. Jadi kira nih, dan 100%. Jadi setiap kita mau pindahin, jadi tulangan ini bisa kita copy atau kita jadikan komponen, kita copy ke bentuk balok lain yang lebih panjang. Kalau pendek dia nanti tulangannya akan menyesuaikan. Nah lebih baik kita gunakan yang relatif dan 100%. Kemudian yang number of space nya
kita gunakan, nah karena ini lebih ke jumlah tulangan, nah tekan scroll, kemudian lokasinya dari sini ke sini. Nah ini udah kebentuk, cuma bentuknya agak ini, saya atur dulu jumlahnya itu 4 ya, 4 kali 100 misalkan, atau terserah berapa, ini logo atau 90 derajat atau sorry 135 benar, sorry nah 135 cuman dia kebalik ya. Saya buat 135 tapi dia kebalik, saya ganti min, ini juga min modify. Ini nggak usah, yang start mana ya, atau saya cek dulu ya, kayaknya ini yang start deh, yang start saya nanti atur 90 derajat. Nah balik berarti yang ini, nah N, yang N itu 90 gitu. Sorry. Yang N saya atur min 90. Oh sorry, yang start ini yang start min 90. Nah ini saya atur agak panjang 100 misalnya, 200. Nah ini bisa kita tarik ke dalam, saya ketik aja misalkan ke dalamnya 300. Sorry ini agak lurus ya, saya tarik 300 enter, seperti ini. Ini tulangannya 22 juga ya, 22. Terus saya taruh ke dalam ya, saya taruh ke dalam, jadi di bagian from plan ya, ini banget. Nah band 50, sorry ini bukan, ini jarak. Yang ini nanti ya, pen 50. Dia agak ke bawah, kita bisa lihat misalnya masih nabrak, masih 75 atau 100. Nah seperti ini ya, saya lakukan seperti ini buangannya. Jadi cukup manual ya. Terus kalau misalkan kurang panjang ditambahin lagi aja, tarik aja. Atau bisa kita ketik misalkan 300. Nah terus bisa kita copy sebelah sini juga pakai bantuan view work plan tool di sini. Nah kita arahkan bentuknya seperti ini. Nah kita bisa lihat di sini ya, jadi bentuknya tegak gitu, arah Z-nya mengarah ke kita. Nah kayak gini, di X, Y, Z-nya seperti ini, Z-nya marah ke kita. Terus ini bisa kita copy mirror, copy special mirror. Lalu di sini ada midpoint, kita atur, kemudian copy. Nah seperti ini jadinya. Terus nanti misalkan di bawah juga, misalkan ini kurang panjang, masih kurang panjang, ke 200. Yang ini juga kurang panjang, sama 200. Nah terus di bawah lagi ada tulangan lapangan ya, misalkan biasanya kalau tumpuan itu tulangan yang paling atas, tulangan yang paling banyak itu yang atas, sedangkan lapangan itu tulangan yang paling banyak itu di bawah ya, karena dia mengalami momen yang paling besar itu di lokasinya masing-masing ya. Kalau di tumpuan itu di atas, lapangan itu di bawah ya, bentuknya pastinya udah ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi gini, dia mengalami momen ini tulangannya seperti juga tuh. Untuk buat tulangan lapangan di sini sama menggunakan ribbon, cuma nanti jaraknya diatur aja ya. Di sini emang nggak manual kalau pakai barcode. Kita klik baloknya, kita buat polanya dari sini ke sini.
Gak apa-apa, kita buat full dulu, kan scroll. Lalu peletakannya ya, dari sini ke sini. Peletakannya dari yang penting peletakannya ya. Maksudnya mau dari bawah atau dari atas kayak gini, itu gak masalah. Yang penting peletakannya dari mana ke mana. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ini saya atur menjadi ini berarti plus. Ini juga saya pakai 135 karena sama-sama nekupannya ke atas lah seperti ini. Lalu di sini on plan-nya saya gunakan plus seperti balikannya lah kayak gini. Lalu ini jaraknya ya, saya pakai, bisa kita atur di sini. Apa namanya? Bisa kita atur di start end ya. Start end-nya beda ya. Oh ini masuk ya 525. Masuk. Atau bisa kita atur, kita tinggal geret gini aja bisa. Misalkan nanti ini berubah kok, sininya akan berubah. Nah, misalkan di sini 2000, ini juga 2000. Nah, kayak gini misalkan ya. Ini kok beda ini. Oh, ini 60. Nah, seperti ini misalkan. Buan ya. Terus ada sengkangnya pastinya. Nah, kita gunakan crossfit. Nah, sengkang kita letakkan di balok seperti ini. Ini buat kuning seperti ini ya. Ini bisa kita pindahkan garis tekan ya. Ini tekukannya ya, warna kuning ini. Sudah ini kok nggak pas. Nah ini juga kuning sama merah ini start end-nya. Nah misalkan start end-nya nanti di sini tekukannya di sini. Tekan scroll. Nah ini dari tekukan. Ini saya atur dulu ya. Terkait sengkangnya ini dia pakai D13. Lalu jumlahnya, nah di sini ada spacing zone ya. Ini spacing zone ini cuman ada satu. Nah di sini kan ada tumpuan lapangan tumpuan, jadi tumpuannya 2. Kita buat 3 zona. Nah, caranya adalah kita klik sengkangnya, dan di sini ada pilihan reverse set, ada property modifier, piping mode, and detail splitter dan sebagainya. Nah nanti kita pilih. Nah di sini nggak ada pilihan yang saya inginkan. Nah coba saya arahkan ke tanda kubus ini. Jadi tanda kubus ini settingan yang selalu muncul ketika kita klik OK. Nah udah di sini muncul yang namanya edit spacing properties, diklik saja. Lalu di sini akan muncul tanda plus. Nah ini diklik, terus muncul lagi di sini, diklik, atau bisa klik yang di sini. Jadi di sini sudah ada 2 spacing zone, kita bisa lihat di sini. Kalau kita klik bulanannya nih, di sini ada 2 spacing zone. Nah kita tadi klik lagi ya jadi 3. Di sini sudah ada 3. Nah kita bisa lihat ada 3. Nah yang di spacing zona 1 sama 3 ini dibuat 25% ya, seperempatnya. Lalu yang spacing zona untuk lapangan 50%. Nah terus yang diatur adalah spacingnya. Jadi yang dibuat eksak adalah spacingnya. Yang lain target. Ini juga target. Supaya nanti dia akan menentukan jumlah tulanan sengkangnya berdasarkan jarak. Misalkan 100, ini 150, dan ini 100. Modify. Sebentar. Ini relatif. Tadi yang di Bapak tadi cuma 15 itu tulis 15 minus. Yang gas itu. Oh ini ya 150. Sorry. Nah seperti ini ya. Kemudian ini kan belum ada tekukannya ya. Kita gunakan end tile.
kita buat tekukan di sini. Ada tanda merah, ada tanda birunya ini. Di sini. Bebas mau di tempat mana, pokoknya diklik bagian sini sama bagian atas ini. Salah. Nah, di sini tinggal kita atur ya. Kita klik dari sini. Kita atur menjadi 135 derajat. Radiusnya 13, lengthnya 60. Nah, ini udah ada bukannya, tinggal kita copy ke tulangan yang ini. Nah, ini sudah ada. Cuman di sini layernya belum kebentuk ya, jadi kita bisa lihat sangkangnya itu ada di dalam malah. Sedangkan tulangan yang lain ada di luar. Jadi kita layer mana saya ajarkan di Pelcat. Jadi kita layer di sini. Jadi untuk tulangan yang terluar itu nomor 1 ya, contohnya sekang. Kemudian tulangan yang lain itu 2. Contohnya ini itu 2. Nah, nanti dia akan masuk sama yang bagian bawah. Sedangkan yang lebar grup tadi dibiarin aja ya, karena dia nggak ada layer ya. Dan dia nggak ada quest juga karena tadi kita sudah atur di bagian on plan-nya sama di from plan-nya. Nah, ini contohnya sudah jadi ya. Kita bisa lihat. Ini contoh untuk tulangan yang tulangan balok dengan cara river set, river group tadi ya. Jadi dengan gabungan river set. Mungkin kalau strukturnya banyak tipikal pakai ini nggak masalah ya. Dan maksudnya sudah detailingnya itu yang diminta kurang lebih seperti ini. Terus ada cara lain ya, misalkan menggunakan kita ketik beam di sini. Nah, di sini ada beam reinforcement, ada banyak di sini, tinggal nanti pakai aja ya. Sebenarnya sama aja ya. Ini beam reinforcement ini sama aja. Nah, saya gunain yang ini continuous beam reinforcement India, add beam India. Saya klik kiri 2 kali. Lalu sebentar, muncul. Ini saya yang tahu. Saya klik kiri 2 kali. Nah, di sini muncul komponennya. Di sini diminta select column. Saya pilih kolomnya. Tinggal sebentar. Saya select kolom. Saya klik kolomnya. Pan scroll, lalu sebentar, nggak muncul. Nah, ini saya klik pan scroll, lalu select beam. Beamnya ada 1, pan scroll. Nah, ini udah jadi untuk kolom dan beamnya. Lalu kita atur concrete cover dan lainnya. Ini covernya ini saya gunakan stockwindnya 12 meter. Cranknya yes, saya buat yes unit ya. Ini ya. Lalu di sini saya buat 40 ya, karena dia bukan pakai reverse shaft, jadi di sini harus saya atur lagi ke tipe. Ini saya pakai 25, ini diameternya saya pakai 40 ya. Biar nggak terlalu keluar, takutnya dia terlalu panjang. Kalau 25 aja, 25. Ini 40, ini 40. Okay. Terus top main bar-nya saya gunakan tulangan SD 400 D25 ya. Ini juga sama SD 400 D2. Lalu di sini D25, ini juga sama D25. Ini jumlah tulangannya yang untuk yang partner bar itu yang pojok. Ini masih top main bar, jadi gambarnya yang ini ya. Top main bar yang bagian sini. Ini ada 4 jadinya. Partner bar 2, main barsnya ada 2 ya. Ini panjangnya misalkan 1/3 ya, soal seperti. Terus bottom lah. Untuk bottom juga sama pakai D25. Radiusnya 13, ini radiusnya 13 semua ya. Tekukannya. Ini D25.
main bassnya untuk yang ini saya gunakan 4 ya. Sofa. Terus nah ini tambahannya ya. Tambahannya mau dibuat nggak? Kalau misalkan nggak dibuat, kita nota. Jadi kalau misalkan mau dibuat, ini misalkan saya buat untuk yang tulangannya seperti ini bentuknya. Tulangan lapis pertama ini harusnya ya. Oh bukan ya, tulangan lapis kedua ya yang di bawahnya. Dipakai 25 sama misalkan ya. Di 25. Ini kerasan optionnya 1 atau 2 ya. Kalau 1 ada 2 nanti layernya ada, ya maksimal ada 2 layer ya. Jadi ada 3 nanti. 1, 2, 3 sama yang top fine bar. Ini saya buat 1 layer aja. Ini sudah saya atur lagi, tinggal radiusnya 13. Bottom, nah ini yang bawah juga sama saya gunakan, yes. Oh ini SD sama 25. Sedikit berubah, sedikit 25. Terus size-nya 25, oke.